Hana nguni hana mangke, tan hana nguni, tan hana mangke. Ada dahulu, ada sekarang. Jika tidak ada dahulu, tidak akan ada sekarang. Dalam bahasa kekinian, tiada hari ini tanpa hari-hari kemarin. Ketika daun lontar kakoet peso pangon, daluang saeh katinggang mangsi. Lalu wawacan pun dibisikkan. Terdengarlah suara juru beluk mengalun. Pantun bertutur sebagai tapak sejarah Tatar Garut Bihari. Garut Kiwari, Tanding Bihari. Isyarat naskah lontar kuno amanat galunggung picatur tutur Ciburui. Narawangan mangsa baris kasora. Pitutur Tatar Garut pun dimulai. Di Tatar ini terdapat 3 nalendra dalam bentuk keprabuan atau kedalaman sebagai bagian puzzle dari kerajaan Sunda Pajajaran. Ketiga kerajaan itu tak lain dari Mandala Dipuntang atau Timbanganten, Kerajaan Batuwangi, dan Limbangan. Ketiganya terbagi di wilayah Garut Tengah, Garut Selatan, dan Garut Utara. Dalam sejarah kedaulatannya, ketiga kerajaan itu merupakan pemerintahan tradisional yang merdeka dan otonom. Kedalaman Mandala Dipuntang atau Timbanganten, Batuwangi, hingga Limbangan yang menjadi cikal bakal Kabupaten Garut Kiwari. Kerajaan Mandala Dipuntang atau Timbanganten tercatat dan terbingkai unik dalam naskah tradisional Tatar Garut masa Nalendra dalam Pasehan. Bicara Kabupaten Garut tidak terlepas dari Tatar Sunda, dan kita dapatkan di dalam sejarah plat Sunda itu mulai dari Madagaskar sampai New Zealand. Bahkan kepulauan Indonesia ini adalah disebut Kepulauan Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sunda Besar itu mencakup Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Sunda Kecil itu Nusa Tenggara Barat dan Timur. Ini menunjukkan bahwa Sunda mempunyai peran yang sangat luas di zaman-zaman dahulu. Dan kita ketahui bersama bahwa yang namanya kerajaan di Tatar Sunda ini cukup lama, ada 10 abadnya lebih. Dan saya kira satu-satunya kerajaan Nusantara yang terlama adalah kerajaan Sunda. Kenapa kerajaan Sunda ini cukup lama? Karena di Sunda ini ada tradisi, bila seorang raja punya anak 2, masing-masing diberi kekuasaan sehingga mereka tidak saling berebut kekuasaan. Ratu Maraja Inten Dewata dan Prabu Pramana Dipuntang adalah penguasa wilayah sebagian utara kaki Gunung Cikuray sampai kaki Gunung Guntur, meliputi sejumlah kecamatan yang kita kenal kini dengan nama Garut Kota, Cilawu, Bayongbong, Cisurupan, Pasirwangi, Samarang, dan Tarogong. Pusat
Kedaulatan kerajaan berada di Panembong, kaki Gunung Cikuray. Terkenalnya masa Nalendra dalam Pasehan, Mandala di Puntang, karena pada masa itu kerajaan Sunda Pajajaran dinarpatian oleh Raja Besar Prabu Siliwangi. Kelak di kemudian hari, salah satu putri dalam Pasehan bernama Ratu Maraja Inten Dewata diperistri Narpati Agung Prabu Siliwangi hingga dikaruniai beberapa orang putra. Meskipun telah diperistri oleh Prabu Siliwangi, Ratu Inten Dewata tetap tinggal di Keraton Mandala di Puntang, menuruti kehendak suaminya agar ia tetap tinggal dan membantu dalam Pasehan ngaheuyeuk dayeuh ngolah negara Mandala di Puntang. Pada akhirnya, tampuk kepemimpinan Mandala di Puntang berpindah ke Inten Dewata sepeninggal dalam Pasehan. Ratu Inten Dewata merupakan tokoh kunci yang menghubungkan antara Mandala di Puntang sebagai satu kerajaan di Tatar Garut dengan kerajaan Sunda Pajajaran pada putaran tahun 1482 hingga 1679. Sejumlah keprabuan sempat tercatat menjadi bagian tak terpisahkan dari Tatar Garut, seperti Kedalaman Batuwangi, Kedalaman Kertarahayu, hingga keprabuan Galuh Pakuan yang kelak kemudian menjadi Limbangan. Demikian pula sejumlah nama Nalendra menjadi bagian penting pada perjalanan Tatar Garut. Sebut saja Prabu Munding Wangi, Prabu Laya Kusuma, Handaliman Senjaya, dan Wastudewa. Dari situlah Galuh Pakuan mengukuhkan diri sebagai keprabuan dengan memusatkan kedaulatannya di Pasir Huut, Desa Galih Pakuan sekarang, Kecamatan Limbangan. Tempat ini namanya Pasir Huut. Pasir Huut menurut cerita yang saya dengar secara turun-temurun bahwa di Pasir Huut ini yang luasnya sebanyak 18 hektar, dulunya bekas kerajaan Galih Pakuan yang merupakan cikal bakal Kabupaten Garut. Setelah masuk pengaruh Islam ke Tatar Galuh Pakuan pada putaran abad 16 yang disebarkan Sunan Rohmat Suci atau yang kita kenal dengan Prabu Kian Santang, pergantian kekuasaan pun terjadi. Nalendra Prabu Handaliman Senjaya lengser ke Prabon digantikan oleh putranya bernama Prabu Liman Senjaya Kusuma atau sering disebut Sunan Pancer. Warga lebih mempopulerkannya dengan sebutan Sunan Cipancar karena beliau dimakamkan di sebuah bukit di atas sungai Cipancar. Pancer gitu, Prabu Baya Kusuma gitu, bukan wali Prabu gitu, kerajaan. Itu ternyata gelar kerajaannya Sepuh Limangan gitu, Garut itu, gelar syahadat Islam Jawa Barat itu, ya Jawa Barat. Itu Adipati Wijaya Kusuma. Iya Adipati Kusuma, Adipati itu kan bupati gitu, ya gitu. Bupati Limangan gitu. Jenenganna Prabu Wijaya Kusuma, Adipati Liman Senjaya Kusuma itu. Di kemudian hari, Galuh Pakuan bukan lagi sebagai keprabuan tetapi menjadi keadipatian yang bercorak Islam. Pada masa inilah, melalui Adipati Liman Senjaya Kusuma, Galuh Pakuan berubah nama jadi Balubur Limbangan hingga kini dan merupakan cikal bakal Kabupaten Garut. Pada putaran tahun 1813, ketika Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, Gubernur Jenderal Inggris saat itu, Abdeling Limbangan kembali dikukuhkan menjadi sebuah daerah otonom
dengan ibu kota di daerah suci Garut sekarang. Tumenggung Adiwijaya, putra cikal Pangeran Kornel, sempat dikukuhkan menjadi Bupati Kabupaten Limbangan yang baru dibentuknya. Permasalahan pun muncul ketika memilih daerah untuk menjadi ibu kota pusat kekuasaan pemerintahan. Tercatat sejumlah nama tempat sebagai pidayeun, namun tidak terwujud. Atas titah Bupati Tumenggung Adiwijaya, maka pencarian tempat untuk ibu kota Kabupaten Limbangan terus berlanjut hingga mengarah ke arah barat daerah suci, yaitu daerah yang dibentengi sejumlah gunung, di antaranya Gunung Guntur, Papandayan, Gunung Cikuray, Gunung Karacak, Talaga Bodas, Sadakeling, dan Gunung Haruman. Tumenggung Adiwijaya memutuskan memulai mengolah tempat ini menjadi ibu kota Limbangan atau Kabupaten Garut. Serta merta segenap lapisan warga dikerahkan, ngabaladah hamparan lahan yang berselimutkan semak belukar. Disitulah peristiwa kecil yang memanjangkan cerita hingga kekinian, manakala tangan seorang pekerja tergores duri di antara semak belukar hingga berdarah. Tiba-tiba seorang Eropa yang berada dalam rombongan bupati menanyakan sebab tangan berdarah. Sang pekerja menjawab, Kakarut. Orang Eropa menuruti ucapan Kakarut dengan lafal yang kurang fasih jadi Gagarut. Dari cerita ke cerita, sebutan Gagarut mengembang menjadi nama Telaga Cigarut dan semak belukar berduri dinamakan Ki Garut. Daerah itu pun dinamakan Garut. Akhirnya, Tumenggung Adiwijaya pun menyetujui nama Garut untuk daerah itu dan diresmikan jadi nama ibu kota Kabupaten Limbangan. Jadi, Kabupaten Limbangan beribu kota di Garut sejak didirikan 1813 hingga menjadi Kabupaten Garut 1913. Sejak mulai Babad Tatar Garut berdengung, riak, teriak, dan pekik mengais daulat agar merdeka merekat menjadi milik rakyat. Hampir semua tahapan dan masa kejayaan sebuah wilayah tidak akan bisa dilepaskan dari kekuatan komponen perekat persatuan dan kesatuan. Semangat berkelompok, berorganisasi, berjuang, dan mandiri dicirikan dengan ragam kekuatan. Bukan sekedar mimpi, Garut yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya, dan demokratis dalam politik, kini menjadi tekad kuat yang harus diapresiasi dengan modal dasar kekayaan alam, kekayaan budaya, kekayaan hati, dan ketulusan para pelaku pelaksana amanat rakyat, hingga terbingkai utuh menjadi cerita kelak saksi peradaban warga pada era kini. Mimitian bangun kota Garut anu bener-bener jujur jeung adil jeung amanah bener. Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten dan kota di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk 2.300.000 lebih dengan jumlah kecamatan sebanyak 42 kecamatan dengan luas wilayah 3.065,29 km persegi dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 420
4 kelurahan dan desa. Bupati Garut hingga kini dari masa ke masa berjumlah 24 orang. Di antaranya 1 Raden Adipati Wijaya pada tahun 1813 sampai 1831. Masing-masing para bupati Garut dari periode ke periode memiliki karakter dan pola kebijakan yang berbeda-beda. Tentu saja hal ini sesuai dengan latar belakang masing-masing. Namun demikian, semuanya satu landasan mengusung semangat warisan leluhurnya, tata tentrem Kartara Harja, manjang munjung, nanjung, nanjer, wibawa jeung komara. Yang saya lihat, Garut mulai berkembang itu justru di zaman Pak Taufik.